الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkali-kali saya katakan ikhwah sekalian, dalam berbagai majlis saya katakan hati-hati. Banyak di antara kalian yang datang ke majlis mencari pahala, pulang bawa dosa. Di antara dosa yang kadang-kadang tidak pernah dibayangkan oleh seseorang yang datang majlis, dosa tidak menjawab salam. Hukum memberinya sunnah, menjawabnya wajib. Dan wajib itu berkaitan dengan hukum syariah. Anda lakukan berpahala, Anda tinggalkan berdosa. Maka siapapun yang memegang mik, siapapun yang kemudian berdiri di depan Anda, siapapun yang kemudian berbicara di depan Anda, kalau dia muslim dan dia salam, maka wajib bagimu menjawab salamnya. Hati-hati ini, saya sering ingatkan. Dan ini kaidahnya diatur dalam surah An-Nisa. Kata Allah Azza wa Jalla, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kata Allah, وَإِذَا حُيِّيتُمْ, jika kalian diberikan sebuah salam, bitahiyyah, sebuah salam yang kami ajarkan langsung. Allah yang mengajarkan salam ini. Nanti Anda akan bercerita tentang salam ini di akhirat. Makanya orang-orang yang kemudian terbiasa mengucapkan salam ini dan menjawab salam ini salam penghuni surga. Salamnya orang-orang yang nanti akan Allah masukkan ke dalam surga, mereka akan mengucapkan salam yang sama. Dan para malaikat akan kemudian mengatakan salam yang sama kepada mereka. Salamnya para penghuni surga. Kata Allah dalam surah Yunus, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, ini salamnya penghuni surga. Nanti Anda akan bercerita di akhirat bahwa dulu Anda pernah mengucapkan salam ini, lalu kemudian Anda diizinkan mengucapkannya di akhirat. Kata Allah, da'wahum fiha, ucapan-ucapan mereka di dalam surga nanti. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum, mereka akan memuji Allah, mensucikan Allah, lalu mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ketika mereka melihat kenikmatan di surga, mereka mengatakan subhanakallahumma, lalu kemudian Allah abadikan perkataan mereka yang kemudian dikatakan di dunia, dikekalkan di akhirat. Dan ini saya sudah bahas panjang lebar di Masjid Nipa Mall hari Kamis sebelumnya, tentang amalan-amalan yang kemudian berasal dari cinta di dunia dan dikekalkan di akhirat hingga ke surga. Ini sudah kami jelaskan ikhwas sekalian, betapa pentingnya salam itu. Dan coba Anda lihat, Anda mau ketemu orang Afghanistan, mau ketemu orang Cina, mau ketemu orang Jepang, mau ketemu orang Italia, mau ketemu orang Belanda, mau ketemu orang Afrika, mau ketemu orang apa saja, tidak ada yang kemudian bisa menggantikan pertemuan Anda dengan mereka kalau Anda Muslim, kecuali Anda mengucapkan salam yang sama. Teman saya di kampus, ada yang dari Albania, Uzbekistan, ada yang dari Tajikistan, ada yang dari Amerika.
Afrika, ada yang dari Cina. Semua mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Tapi kalau ketemu, semua mereka punya satu salam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Yang ngajarkan Allah. Salamnya penghuni surga. Makanya kemudian Allah mengatakan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Kata Allah, di dalamnya mereka akan mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Lalu kemudian mereka mengatakan wa tahiyyatuhum, dan salam mereka fiha salam, di dalamnya adalah keselamatan. Mereka saling mengucapkan keselamatan sesama mereka. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari permohonan mereka, akhir dari ucapan mereka di surga, anilhamdulillahi rabbil alamin. Semua penghuni surga nanti memulai ucapannya dengan salam, mengakhirinya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu sesuai dengan surah dan dengan firman Allah dalam surah Yunus yang kami barusan bacakan di ayat yang ke-10, posisinya sebelah kanan, baris keempat dari atas. Dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini Allah abadikan untuk penghuni surga. Maka yang enggan menjawab salam di dunia, enggan memberikan salam ini di dunia, maka bisa jadi kemudian dia tidak akan memberikannya di surga. Maka itulah pentingnya memberi salam. Dan salam itu sumber cinta, ikhwas sekalian. Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, saya tidak pernah akan bosan menjelaskan tentang hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan dicatatkan sebagai orang beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian sering lakukan, kalian akan saling mencintai karena Allah, dan ketika kalian saling mencintai karena Allah, kalian akan dicatatkan sebagai orang beriman, dan ketika kalian dicatatkan sebagai orang beriman, kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Surga kuncinya iman. Iman kuncinya saling mencintai. Saling mencintai kuncinya rajin memberi salam. Maka kalau Anda mencintai saudara Anda akan setiap kali bertemu Anda ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, keberkahan untukmu, keselamatan dunia dan akhirat. Rahmat Allah, jodoh, rezeki, anak, dan seluruh hal-hal yang belum Anda miliki, semoga Allah berikan kepadamu dari semua kebaikan-kebaikan yang Anda belum punya, namanya rahmat. Berkah, segala sesuatu yang Anda punya, lalu diberkahi oleh Allah. Diberikan kepadamu motor yang berkah, mobil yang berkah, istri yang solehah, dan itu berkah. Anak yang soleh dan solehah, dan itu berkah. Ini semua masuk di dalamnya, dalam 3 kalimat yang luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullahi, rahmat Allah untukmu. Wabarakatuhu, keberkahan untukmu. Kalau ada seorang hamba memiliki 3 hal ini, dia diberikan keselamatan, diberikan rahmat, diberikan keberkahan, apalagi yang kurang dari dunia dan akhiratnya? Tidak ada. Dia sudah miliki dunia dan akhirat. Dia diberi keselamatan, dia diberikan rahmat. Yang tadi saya katakan rahmat, ikhwas kalian perhatikan bedanya rahmat dan berkah. Apa bedanya rahmat dan berkah? Rahmat itu kasih sayang Allah. Segala sesuatu yang Anda belum punya, dari apa yang baik-baik untuk Anda di dunia maupun di akhirat, lalu Anda minta kepada Allah. Jomblo, belum punya istri, maka kemudian dia minta dan didoakan, semoga Allah merahmatimu dengan istri yang salehah, semoga Allah merahmatimu dengan pasangan yang saleh. Atau seorang akhwat yang belum memiliki suami, sebaliknya juga demikian. Maka ini masuk pada poin nomor 2, rahmat. Yang belum dipunya agar diberikan oleh Allah, inilah rahmat. Dan berkah yang sudah dimiliki, lalu yang dimiliki ini digunakan untuk kebaikan, itulah yang dinamakan berkah. Punya motor, berkah. Hilang motornya, berkah. Motor ada, berkah. Tidak ada motor, berkah. Karena orang beriman itu tahu, yang dia cari keberkahan.
Bukan hanya sekedar memiliki, bukan hanya sekedar punya. Tetapi berkah. Berkah itu kalau ada motor taat, tidak ada motor taat. Ada motor sholat subuh, tidak ada motor sholat subuh. Ada motor kajian, tidak ada motor kajian. Itu yang dinamakan hidup yang berkah. Memiliki sesuatu yang digunakan dalam kebaikan dan ketaatan, berkah. Maka kalau Anda punya ini, selamat, rahmat, berkah, subhanallah. Anda punya semuanya. Dan ini kadang-kadang kita luput menjawabnya, padahal orang yang memberikan salam itu telah mendoakan kita dengan 3 kebaikan yang luar biasa ini. Maka saya ulangi salam saya. Dan hayati ikhwas kalian, ini adalah doa dari saya. Maka ketika antum menjawabnya, itu juga doa bagi saya dari antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya kalau setiap salam dijawab seperti ini. Termasuk keselamatan dari corona. Termasuk keselamatan dari virus-virus dan wabah-wabah. Ikuti setelah saya ikhwas sekalian. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memulai kajian kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, maka tidak akan ada bahaya yang sampai kepada dirinya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sampai pada satu tempat dan tidaklah dia sampai pada tempat tersebut, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kecuali Allah akan jaga dirinya dari segala macam bahaya di tempat itu sampai dia kembali ke tempat asalnya. Maka izinkan saya mengajarkan 2 doa ini terlebih dahulu sebelum kita bercerita tentang tema yang sangat bagus sekali. Yang ayatnya, potongannya, sebahagiannya sudah dibacakan oleh saudara kita yang jomblo tadi, Zaid Bahrun Nida. Dalam surah An-Naba, ada orang yang bercerita tentang kelalaiannya. Dan ada orang yang bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka kemudian ada yang bercerita tentang perjuangan hari ini dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan di surga kelak. Dan ada yang bercerita di neraka dan menceritakan tentang segala kenikmatan yang dia punya di dunia sedangkan mereka sedang dipanggang di api neraka. Ada yang menderita di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang kemudian harus merasakan lelah dan letih di dunia, tetapi berceritanya di akhirat di atas dipan-dipan, dikelilingi dengan bidadari-bidadari, di bawahnya mengalir air sungai, lalu kemudian minuman-minumannya, gelas-gelas minuman-minuman dan makanan-makanannya, itu dipenuhi dengan gelas-gelas yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, pakaian-pakaian mereka dari sutra, lalu kemudian Allah kelilingi mereka dengan bidadari-bidadari yang sangat anggun lagi menawan. Dan itulah orang-orang yang akan bercerita tentang perjuangan kemarin. Mereka mengatakan di atas dipan-dipan sambil mengalir air surga yang setiap orang yang minum dari air surga tersebut, air sungai surga tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Anda minum dari air surga tersebut haus selama-lamanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi ayyi qalbin minal bashar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu tidak akan pernah terlihat dengan matamu, tidak akan pernah terdengar dengan telingamu, dan tidak akan pernah terbayangkan keindahannya dengan hati dan pikiranmu. Betapa indahnya surga, Anda tidak bisa menceritakannya hari ini. Tapi esok, dengan keindahan surga, Anda bisa menceritakan perjuangan-perjuanganmu hari ini. Akan ada di antara kita yang mengatakan, dulu kau menjemput saya. Rumahmu di Goa. Rumahku di Cendrawasih. Kau jemput saya saudaraku karena Allah. Kau berangkat jam 2 siang. Kau jemput saya di rumahku karena kau tahu saya tidak punya motor. Lalu kemudian kau antar saya ke Masjid Bukit Baruga. Di sore hari kita kajian bersama Ustaz Fahru Razi Ansar. Dan Anda hari itu bercerita di atas dipan-dipan. Dikelilingi dengan keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan. Tidaklah Anda menginginkan sesuatu dalam hatimu kecuali Allah munculkan di hadapanmu. Itulah surga. Kata Allah dalam surah Fussilat. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu kalian dijanjikan segala kenikmatan di dalamnya.
Kata Allah dalam ayat yang lain, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Allah bercerita tentang surga. Ketika kita membaca ayatnya, Allah mengatakan, "Walakum," dan bagi kalian di dalam surga, fiha, di dalam surga, fiha fil jannah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga kau akan dapatkan apa yang baru terdetik dalam hatimu. Allah. Ada orang yang pernah bertanya, "Ustaz, seandainya di surga dikatakan, bagimu apa yang baru terdetik di dalam hatimu, apakah bisa Ustaz saya meminta sesuatu yang saya tidak punya di dunia dulu? Dan apakah bisa dimunculkan di akhirat padahal sudah di surga kita?" Saya bilang, "Seperti apa?" Dia katakan, "Seperti kalau saya berharap punya mobil Ferrari Ustaz. Saya tidak bisa beli di dunia. Apakah itu bisa terjadi?" Saya katakan, "Lebih bagus daripada itu kau bisa dapatkan di surga." Lalu dasar anak muda, hayalannya selalu tinggi. Dia mengatakan, "Ustaz, seandainya saya tidak jadi menikah dengan akhwat yang saya inginkan, karena dia dilamar lebih dulu oleh sahabat saya, apakah bisa Ustaz saya mengharapkan dalam hati saya di surga akhwat itu muncul di hadapan saya?" Saya katakan, kalau dia istri orang tidak bisa. Coba bayangkan, anak muda selalu punya hayalan yang jauh. Ferrari dia cari di surga, istrinya orang dia cari surga. Itu kenapa ikhwas sekalian? Ada yang salah, antum mungkin boleh tertawa. Ada yang salah, tidak ada yang salah. Dia sudah menceritakan yang real, yang nyata, yang ada dalam hatinya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, itu namanya manusia, saudara sekalian. Selalu menginginkan kenikmatan. Tetapi manusia lupa bahwa kenikmatan itu dicari dengan perjuangan. Maka Anda tidak hanya bisa sekedar bercerita di akhirat kalau tidak ada perjuangan di dunia. Demi Allah, tidak akan bisa. Makanya temanya, nanti kita akan cerita tentang perjuangan hari ini. Kalau tentang hari ini saja, hari ini banyak keburukan, saudara. Hari ini tidak semuanya baik, saudara. Hari ini tidak semuanya berkaitan dengan ketaatan, saudara. Maka kalau kita sebagai seorang beriman tahu betul bahwa surga itu begitu mahal, surga itu begitu berat, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang telah berjuang di muka bumi ini. Maka dunia yang singkat ini tempat perjuangan. Nanti kita jelaskan. Sebelumnya saya mau mengajarkan Anda doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan saya harap semua hafal setelah ini. Saya tidak akan mulai materi saya kalau tidak hafal. Ini demi kebaikan. Memaksa seseorang dalam kebaikan tidak mengapa. Semuanya fokus. Handphonenya taruh. Lihat ke depan, tidak ada yang menunduk. Tidak ada yang mencatat. Tidak usah dicatat. Sudah ada di Instagram saya. Anda tinggal buka. Ada di Instagram Umfa Channel. Lengkap dengan arti-artinya. Tapi saya mau semua yang hadir hari ini pulang hafal doa ini dan pakai. Satu doa dipakai setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Dan satu lagi dipakai kemana Anda berhenti, kemana Anda menuju. Jadi kalau ada di antara kalian ke mall, sampai di mall, jangan kemudian Anda melangkahkan masuk ke mall kecuali Anda sudah baca doa itu. Ke pasar, demikian. Tablik akbar, demikian. Di tempat kerumunan yang banyak orang, baca. Dan insya Allah kita yakini sesuai janji Rasulullah SAW, tidaklah seorang membaca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq
Kecuali Allah akan jaga dia dari keburukan semua yang ada di tempat itu sampai dia kembali ke tempat asalnya. Maka bisa jadi di antara kalian belum baca doa ini. Maka ikuti setelah saya. Kita baca dulu dari yang 3 kali dibaca oleh Rasulullah, dirutinkan tiap pagi. Dan 3 kali dirutinkan tiap petang. Ikuti setelah saya. Bismillahi. Bismillahi. Alladhi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru. Ikuti setelah saya. Semua lihat ke depan. Tidak usah story. Lihat saya saja. Antum mau ini diabadikan di story atau diabadikan di hati antum supaya antum hafal? Susah orang mau hafal kalau pikirannya ke story. Dia lihat juga orang yang komen-komen di situ. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi. Ma'a ismihi, kalau dibaca sambung ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru. Sampai situ dulu. 1, 2, 3. Bismillah ini dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Alladzi yang la yadurru, tidak akan ada bahaya. Ma'asmihi dengan disebutnya namanya. Haknya kembali pada nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan ada bahaya ketika disebut namanya, nama Allah. Ikuti setelah saya. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Syai'un. Ikuti, syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami' al-alim. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, bumi, ardun, langit, sama'un, fil ardi, di dalam bumi, fis sama' wala fis sama', di dalam langit. Di langit ada penduduk-penduduknya, di bumi ada penduduk-penduduknya, dan semua penduduk. Dan inilah hebatnya doa ini, ikhwah, perhatikan. Hebatnya doa ini, perhatikan yang di belakang akhwat, perhatikan yang ikhwah di belakang. Hebatnya doa ini bukan hanya mencegahmu dari virus, penyakit, bakteri. Tapi doa ini juga mencegahmu dari segala macam penyakit hasad. Tahu penyakit hasad? Dengki. Orang yang dengki sama Anda. Atau penyakit ain. Penyakit ain itu ketika Anda melihat seseorang dan Anda kagum padanya, tapi Anda lupa mengatakan Masya Allah. Maka orang itu bisa kena penyakit ain. Kadang-kadang dia bangun tidur kayak ada yang tindis dan susah bangun. Kadang-kadang bangunnya kaget-kaget. Kadang-kadang kalau bawa mobil kayak ada yang dilihat yang lain-lain. Ini semua karena ain. Dan kata Rasulullah SAW, al-ainu hak. Penyakit ain itu hak. Hak itu nyata, benar adanya. Maka ikhwah sekalian, doa ini sangat baik Anda baca, dan para akhwat Anda baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Termasuk doa ini dipakai oleh para peruqyah untuk meruqyah. Kenapa? Karena doa ini menyebutkan dan diajarkan langsung oleh Rasulullah, menyebutkan nama Allah dan kemudian mencegah dari bahaya-bahaya, baik bahaya penyakit virus maupun bahaya penyakit hati. Dengki, dendam, iri, ain. Makanya kalau antum puji orang, termasuk saya, na'udzubillah. Kalau antum mau bicarai saya di luar, dan antum mau ngomong kebaikan saya, bilang Masya Allah. Maka setiap kali saya kemudian membuka kalimat saya, dengarkan ini supaya antum faham. Mungkin sebagian antum tidak tahu, tidak ngerti. Saya kalau buka ceramah saya ajar sekarang supaya antum ngerti. Saya selalu baca ini doa. Saya katakan kalau saya buka, dan Anda silakan cek di YouTube. Hampir semua ceramah saya muqaddimahnya sama. Saya tidak pernah ganti. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sampai sini sama. Mau tablik akbar, mau kajian, mau apa, hampir semua sama. Dan ini mukadimah saya buat sendiri. Saya kumpulkan dari hadis, ayat Quran, doa dari. Saya kasih tahu artinya supaya Anda mengerti. Maka setelah ini kalau ada yang mau puji bilang ki masya Allah, kasihan ustaz tak. Kalau Anda mau puji seorang ustaz karena ilmunya, karena apanya, bilang masya Allah, tabarakallah. Kasihan ustaz kalian. Kadang-kadang dari penyakit ain itu Anda tidak sengaja tapi dia kena ain gara-gara itu. Bisa jadi ustaznya tidak sakit, anaknya yang sakit. Bisa saja ustaznya baik-baik saja, keluarganya yang tidak baik. Saya jelaskan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini muqaddimah saya. Beruntunglah kalian yang hadir. Jadi ngerti apa arti dari muqaddimah saya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini ayat Quran. Yang akan dikatakan penghuni surga di surga. Ketika mereka masuk ke surga, mereka akan mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kita. Maka kita datang kajian ini karena hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya. Dan kita tidak bisa mendapatkan hidayah ini laula an hadana Allah. Seandainya Allah tidak berikan hidayah ini pada kita. Sampai sini satu ayat Quran. Summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini hadis. Segala puji bagi Allah dan ini sering dikatakan oleh syekh-syekh kami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal saleh yang lain. Sempurnalah kebaikan-kebaikan. Sempurnalah amalan-amalan saleh. Maka yang menyempurnakan amalan saleh kita itu Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan amalan saleh. Kajian ini amal saleh. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin kurang lurus niatnya sehingga tidak sempurna amal salehnya. Maka segala puji bagi Allah yang menyempurnakan amalan-amalan saleh yang masih kurang kekhusyuannya, yang masih kurang niat lurusnya, yang masih kurang keikhlasannya. Itu Allah yang sempurnakan. Nah tentu kita manusia berusaha. Dan yang menyempurnakan usaha kita Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bifadlihi taqsal ghayat. Ini tambahan dari saya. Dan atas karunia-Nya tercapailah keinginan-keinginan. Lalu ini hadis. Adada khalqihi. Betapa banyak jumlah bilangan makhluk-makhluknya. Waridha nafsihi. Betapa indah keridhaan darinya. Wazinata arsyihi. Betapa indah arsy-Nya. Wa midada kalimatihi. Betapa mulia kalimat-kalimatnya. Ini hadis. Lalu kemudian saya masuk pada ini. Supaya saya tidak kena ain. Supaya saya sandarkan keilmuan. Hanya datang dari Allah. Segala yang baik hanya datang dari Allah. Maka saya kemudian baca ini. Ini juga hadis. Subhanaka la nuhsi. Ya Allah maha suci engkau. La nuhsi thana'an alaik. Kami tidak bisa menghitung jumlah pujian yang harus kami berikan kepadamu atas nikmat yang kau berikan pada kami. Kita ini memuji Allah 1 juta kali pun, 100 juta kali pun, 1 miliar kali pun belum tentu pujian kita mengalahkan atau menyamai nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka ini hadis. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika. Ya Allah kami tidak bisa menghitung betapa banyak pujian yang harus kami berikan kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik. Maka kita katakan sebagaimana dikatakan Rasulullah. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau seindah dirimu, sehebat dirimu, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Allah yang mengatakan dia Ar-Rahman, yang paling maha penyayang. Maka tidak ada yang lebih penyayang dari Allah. Allah yang mengatakan Al-Ghafur, yang paling maha pengampun. Maka tidak ada yang kemudian pengampun selain Allah. Dikatakan maha karena tidak ada lagi di atasnya. Dialah yang paling penyayang. Maka Ar-Rahman, paling penyayang. Al-Ghafur, paling pengampun.
Maka sehebat-hebatnya Anda mengampuni seseorang. Al-afu, paling pemaaf. Sehebat-hebatnya Anda manusia memaafkan orang lain, maka Anda tidak akan pernah mengalahkan Allah ketika dia memaafkan hamba-hambanya. Ar-Razzaq, paling maha memberi rezeki. Bahkan kadang-kadang yang diberikan rezeki yang banyak, kadang-kadang yang tidak sholat kepadanya, yang tidak taat kepadanya. Itulah Allah, Ar-Razzaq. Maka kita katakan ini, la nuhsi tsana'an 'alaik. Dan itu yang saya katakan dalam setiap muqaddimah saya. Ya Allah, kami tidak mampu memberikan pujian. Kami tidak mampu menghitung betapa banyak pujian yang harus kami berikan kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya Allah. Baru kemudian saya membaca subhanaka la ilma lana. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang kami dapatkan ini adalah yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau ya Allah, al-alim, maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana. Baru kemudian bersolat pada Rasulullah. Kita baca dulu doa yang biasa dibaca Rasul tiap pagi dan petang juga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Agar kemudian Allah ridha kepada kalian, rutinkanlah membaca ini di pagi dan di petang. Kalau Anda baca zikir pagi dan petang, Anda akan menemukan doa ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itulah kira-kira muqaddimah yang selama ini saya baca. Untuk menghindarkan diri saya dari penyakit-penyakit ain dan juga menghindarkan hati saya dari penyakit sombong dan riya. Naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, dia akan terhindar dari semua bahaya. Baik penyakitnya berupa bakteri, virus dan seterusnya yang kemudian berbahaya bagi tubuh, dan baik penyakitnya berasal dari penyakit hati, dendam, dengki, iri hati dan seterusnya. Maka saya mau kita hafalkan. Ikuti lagi setelah saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'as Bismillahilladzi la yadurru. Dengan menyebut nama Allah. Ikuti, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru. Alladzi la yadurru. Yang mana tidak akan ada bahaya. Ma'a ismihi, ketika disebutkan namanya. Syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada bahaya ketika disebutkan namanya. Syai'un itu sesuatu. Ya, coba syai'un. Sesuatu fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Wa huwa samiul alim. Wa huwa, dan dia Allah, as-sami', maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Baik, tes. Saya dulu ya. Kalau ada satu orang tidak hafal, tidak kita mulai kajian. Pokoknya sampai maghrib ini jadi ulang-ulang. Makanya konsen. Bismillahi. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami' al-alim. Gampangnya, lihat, saya bagi 3. Lihat tangan saya ke depan. Kalau mau gampang hafal ini doa. Poin pertama, Bismillahilladzi la yadurru. 1, 2, 3. Ulang. Ulang. Percaya ya ikhwah, saya paksa antum baca ini karena hati-hati virus corona. Demi Allah. Seandainya tidak, Ji, tidak tonji. Tapi ini serius. Hafal ini doa. Jomblo, kena corona, hancur kau dong. Jangan kau ketawa jomblo. Ikuti setelah saya. Bismillahilladzi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru. Itu 1. Yang kedua. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Aslinya ma'a ismihi. Ma'a dengan ismihi menyebut namanya.
Tapi kalau disambung, ma'asmihi. Coba yang kedua, perhatikan poin kedua. Ma'as pakai ain bos ya. Mana mau kita orang Bugis ya. Jantung kasih malu-malu. Ma'a al-alamin. Ma'asmihi. Ma'asmihi syai'un. Shin. Sha. Shi. Shu. Shash. Shash. Syai'un. Syai'un. Ma'asmihi. Sin. Shin. Sin. Shin. Sa. Sha. Wasyamsi. Ada orang imam. Ini jomblo juga. Nabi bilang, dengarkan. Nabi bilang, samshi. Saking semangatnya, jelas sekali sinnya, jelas sekali shinnya, tapi tak balik. Yang benar, wasyamsi waduhaha. Ha, coba, ha. 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 Duhaha. Wasyamsi waduhaha. Bagus. Biasa juga orang tabal ini. Coba. Za. 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 Idza ja. Idza zila. Za. Ut. Za. Za itu lidah di antara dua gigi. Tapi tidak digigit. Ya. Za. Jadi dia numpang lewat. Za. 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 Jadi kalau lidahmu tidak di antara dua gigi, salah bos. Za. 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 Coba. Za. Sekarang za. Za. Idza zulzilah. Idza zulzilah. Sekarang. Ma'asmi'un. Fil ardi. Do. Bukan fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Fil jantung tali pas kali di dalam bos. Fil ardi. Fil ardi. Ma'asmihi syai'un fil ardi. Wala fis sama'. Akhwat, yang depan baris maju. Kasihan itu Adam yang duduk di atas karpet itu di belakang. Maju ki. Ya, panitia arahkan dulu. Maju. Puannya juga merapat ke sedikit tawa. Ada orang nanti mau datang, mau sholat tahiyatul masjid, tidak bisa karena tidak ada tempatnya. Maju sedikit. Ya. Jantung mau kau lihat bos. Modus sekali. Astagfirullah. Ayo cepat. Oke, ikut setelah saya. Ma'asmihi syai'un. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ulang. Yang kedua. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Coba, 1, 2, 3. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Coba. Hafal Mika? Tes lagi. Pokoknya tidak mulai kajian, harus hafal. Demi Allah, ini doa dirutinkan. Bayangkan, Rasulullah itu sudah pasti dijaga Allah. Dia Nabi yang paling dekat dengan Allah.
Tapi dia berlindung dengan doa ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Dan beliau mengatakan dalam hadis, siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, maka tidak akan ada bahaya yang sampai kepadanya. Maka saya mau Anda hafal ini, supaya Anda juga mendapatkan manfaat dari doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Oke, nomor 1. Bismillahilladzi la yadurru. Nomor 2. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Paling gampang nomor 3. Ikuti setelah saya nomor. Wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Alim. Tes. Wa huwas sami'ul alim. Huwas sami'ul alim. Akram. Satu kali lagi lobet, berhenti kajian. Cari kamera yang kabel daripada lobet. Cari aman muka saja tuh. Ya. Pasang nih. Ya. Oke, sudah? Nomor 1. Bismillahilladzi la yadurru. Nomor 2, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nomor 3, wa huwas sami'ul alim. Baik, saya sebut nomor, Anda baca. Contoh, nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Perhatikan. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang nomor 1. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul alim. Rasulullah SAW membaca waktu pagi 3 kali. Membaca di waktu petang 3 kali. Nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Baik, ikhwannya sama-sama. Nomor 1. Akhwatnya nomor 2. Nomor 3. Baik, akhwatnya nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Baik, sama-sama. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Kulihat-lihat gitu lah, jangan bohong-bohong bos. Oh. Ya Allah, yang tidak hafal persulit pernikahannya. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Terakhir. Ma'asmi, akhwat saya tidak lihat, nah, tapi demi Allah, kalau ada yang cuma buka-buka mulutnya baru dia tidak hafal, ya Allah sulitkan datang jodoh kepadanya. Ini, amin. Sentimenmu cowok. Kenapa? Saya tidak lihat akhwat, saya lihat ke sini terus. Tapi hati-hati akhwat yang tidak serius hafal, saya betul ini. Antum kalau tidak hafal ini, rugi 2 kali antum. Antum sudah datang, habis waktu kita hampir setengah jam hanya untuk doa ini. Tapi kalau antum tidak hafal pulang dari kajian ini, rugi. Orang yang hafal di kajian ini, pulang langsung pakai. Yang tidak hafal di kajian ini, nanti baru mau dia buka, dia sudah tidak punya waktu. Lain tong itu kalau kau hafal langsung, dan yang kasih hafal langsung ustad. Beda tong. Dan akan berbekas, ikhwah. Saya juga cari pahala, kalau kau baca saya dapat pahala. Saya semangat.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang sudah hafal angkat tangan. Jujur yang sudah hafal. Masih ada yang belum? Tidak mulai kajian. Ini mau sampai ke maghrib, tidak apa-apa. Serius sih hafal dulu kodongnya, serius sih. Coba sama-sama pelan-pelan. Pelan-pelan. Bisa. Sekarang cara menghafal. 3. Hafal cepat. Kenapa ini mikmu kodong? Kenapa mikmu itu? Kayak ada suaraku yang tertahan. Ada yang keluar. Tes. Apa ini? Apa ini maksudnya? Tes. Apa ini maksudnya? Bubar proyek dakwah ini habis ini. Ya, cek itu mau. Oke, sampai 10 itu sebelnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Baik. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Sama-sama. Nomor 1 sampai nomor 3. 1, 2, 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sama-sama sekarang. Saya tidak ikut. 1, 2, 3. Satu orang. Kira. Kalau nggak bisa, pulang lagi. Pakai kacamata, Ustaz. Cepat. Masya Allah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ulangin. Jangan kau tahu lihat orang bos. Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ma'asmihi bis sama. syai'un dulu bos. Ma'asmihi Syai'un fil ardi wala fis sama. bagus. Nomor 3. Wa huwa samiul alim. bagus. Ulang lagi dari awal. Bismillahilladzi la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Bagus. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagus. Wa huwa samiul alim. Sekali lagi bos. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Bagus. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagus. Wa huwas samiul alim. Masya Allah. Jangan kau lihat kita orang ya. Satu akhwatnya kasih ke sebelah mana itu. Hisham. Kasih satu akhwat. Ya. Siapa aja. Pokoknya akhwat yang mau ambil. Ya. Siapa aja. Ya, boleh baca. Ya, ayo. Bagus, ayo sama-sama. 1, 2, 3. Jujur, sudah hafal?
Berapa kali dibaca di pagi hari? Berapa kali dibaca di petang hari? Baik, rutinkan. Siap? Bilang insya Allah. 3 di waktu pagi, 3 di waktu petang. Sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang dengarkan. Ikuti setelah saya. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Ikuti setelah saya. A'udzu bikalimatillahi tammah at-tammah. Dengarkan, konsen, lihat ke depan. Fokus. Lupakan dulu semua utang, lupakan dulu semua masalah, fokus. Anda tidak akan bisa hafal kalau itu. Ya, apalagi yang baru putus dan seterusnya. Dengarkan. A'udzu bikalimatillahi tammah. 1, 2, 3. Antum baca doa ini. Kata Rasulullah, tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali membaca doa ini, kecuali Allah akan selamatkan dari bahaya sampai dia kembali ke tempat asalnya. Maka lihat ya, saya kan tidak tahu di sini siapa yang punya virus, bos. Mungkin ada yang sudah terjangkit, ya, tapi mau ada temannya. Maka dia datang ke sini. Nauzubillah. Kita tidak tahu, ya. Maka begini, akhi, dimanapun, di mall, dimanapun, di masjid tabligh akbar, baca doa ini. Kalau anda mau keluar rumah, sampai di tempat itu, baca doa ini, agar anda terhindar dari bahaya, sampai kemudian anda kembali ke tempat asal anda. Ikuti setelah saya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tes, dengar ya. Sekarang pegang dadanya, Artinya ya Allah, aku berlindung. A'udzu bikalimatillahi, dengan menyebut namamu ya Allah, at-tammah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala macam makhluk, dari segala macam keburukan makhlukmu. Jin, iblis, syaitan, itu seburuk-buruknya mereka ciptaan Allah, tapi buruk. Maka lihat ikhwan, orang yang biasa meruqyah, ruqyah mandiri namanya. Ruqyah itu dasarnya bukan minta orang lain ruqyah kita. Jadi kalau anda sesak dada, anda nafas anda tidak teratur, kemudian anda merasa agak sempit dadamu, ada masalah yang terus terfikir, kemudian kau kayak kegangguan jin dan seterusnya, pegang dadamu, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini namanya ruqyah mandiri. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau anda baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lihat baik-baik. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Siapkan dua tanganmu, telapak tanganmu. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan ke depan. Ini ruqyah mandiri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ma khalaq min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan, usapkan ke seluruh badanmu, dan ini disunnahkan Rasulullah SAW, ya. Ketika kemudian mau tidur, setelah sholat 5 waktu, ada al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dan setiap pagi dan petang. Makanya kalau orang ruqyah, ya, perhatikan, kalau orang ruqyah, ini diantara hal yang paling harus dibaca. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Percaya sama saya, kalau ada yang kerasukan jin, kau bacakan ini pasti ngefek. Pasti ngefek. Percaya sama saya.
Iya. Ya, jantung kasih begini kepala ya temanmu. Talewa aku bos. Pegang dadanya, ayo. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kenapa kita memegang dada ikhwah? Karena Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswisu fi sudurin nas, di mana gangguan manusia itu fi sudur. Mana itu sudur ini? Dada. Sodrun dada, sudur. Minal jinnati wan nas, dari golongan godaan jin dan godaan manusia. Maka ikhwah, kalau antum ada sesuatu dalam hati, ya, kemudian kayak ada sesuatu yang mengganggu, susah konsen, susah khusyuk salat, susah mengaji lama-lama, kalau dengar orang baca Quran kayak kepanasan, ada yang panas, ya, telinga antum kah, dada antum kah sesak, dan itu bukti bahwa ada jin. Hati-hati, ya. Maka ruqyah mandiri penting. Nanti ada tanggal 4, tanggal 5 kalau jadi, wallahu alam. Tanggal 4, tanggal 5 saya diminta untuk ngisi di acara Ruqyah Fest. Akan datang teman-teman peruqyah dari seluruh Indonesia. Nah, itu ustaz-ustaz yang memang pakar ruqyah, ya. Tetapi ketahuilah ikhwah, sebaik-baik ruqyah itu ruqyah diri sendiri. Makanya tidak boleh Anda bergantung pada orang lain untuk ruqyah Anda. Anda ruqyah diri Anda sendiri. Dan sebaik-baik ruqyah Quran dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba 1 2 3. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baik, maka kita hafal 2 doa hari ini. Satu yang dirutinkan 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. InsyaAllah virus corona, virus SARS, virus meningitis, virus MERS, dan seterusnya. Berbagai macam virus. Penyakit ain, penyakit hasad, penyakit geta, dan seterusnya. Dendam, dengki, rihati, dan seterusnya. InsyaAllah terlindungi dengan 2 doa ini. Rutinkan. Apalagi tadi, kalau anda mau ke suatu tempat yang banyak orang, baca a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhlukmu. Oke, sudah hafal semua? Sudah hafal semua? Baik, tes doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tes doa nomor 2. A'udzu. Tes doa nomor 2. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya umumkan ikhwas sekalian. Ini kajian terakhir pada pekan ini, ya. Bukan apa-apa, ya. Tidak juga meremehkan, tapi kemudian ini bagian daripada kesepakatan kita para ustadz-ustadz yang ada. Ustadz Adi Hidayat sudah mengumumkan, Ustadz Zaitun sudah mengumumkan, beberapa ustadz sudah mengumumkan, dan rasa-rasanya tidak adil kalau saya juga kemudian tidak mengumumkan. Maka saya katakan, semua kajian rutin saya, semua tabligh akbar, semua kajian-kajian yang ada di Makassar, semuanya cancel sampai 2 minggu ke depan. Saya lagi berpikir, apa saya buat kajian online atau tidak, nanti saya lihat waktunya, ya. Tapi insyaallah sampai 2 minggu ke depan, demi menjaga keselamatan bersama, ya, demi menjaga kesehatan bersama, maka saya putuskan Senin di BTP cancel dulu kajian kitab At-Thariq ila Wilayatillah, ya, kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Selasa di Boulevard Perumahan Lili kita cancel. Kemudian kajian kita di Kamis, ya, di Ujung Bori Nurul Badar juga kita cancel sampai 2 minggu ke depan, dan tunggu arahan dari kami dan dari ustaz-ustaz yang lain insyaallah. Ini demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Jangankan kajian ikhwas sekalian, ya.
Jangankan kajian, ya. Bahkan umroh dan haji saat ini ditutup. Jangankan kajian, bahkan sebahagian di beberapa negara sudah mengumumkan solat berjamaah di rumah karena bahayanya virus ini. Alhamdulillah masjid saya di belakang, di Ukhuwah Kayu Agung, itu karpet-karpet sudah dilepas. Ya. Maka yang masih pakai karpet masjidnya mungkin bisa diarahkan untuk dilepas, lalu kemudian tiap hari dipel. Bagi yang punya pilek, bersin dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Ya. Maka saya anjurkan, ya, teman-teman yang punya pilek pakai masker, ya, tutup dan pakailah masker. Hargai saudaramu yang kemudian tidak sakit. Terus dengarkanlah, jangan terlalu pede. Biasa ada orang pakai masker begini, ketemu ustaz kodong, nah buka maskernya, masih ada itu bekas-bekas keringatnya apa semua, baru napaksa cipika-cipiki. Itu kadang-kadang saya mau nolak tidak enak, mau cium juga tidak mau. Ya. Jadi saya mohon ikhwah, tolong kita saling mengerti sekarang. Iya. Karena kita saling menjaga. Saya punya anak di rumah, punya istri di rumah. Ya, antum juga demikian. Maka yang kemudian pilek, salam corona saja. Ustaz, sehat ki? Iya. Ya, atau bagaimana Ustaz? Baik-baik ki? Iya. Pokoknya tahu diri. Nah, ini sementara demi menjaga kebaikan bersama ikhwah sekalian. Ya. Nah, maka jangan dipaksakan. Karena Rasulullah mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh Anda membahayakan orang, tidak boleh Anda juga dibahayakan. Sebagaimana engkau tidak mau dibahayakan, maka jangan juga bahayakan orang lain. Terus ikhwah sekalian, saya ajak diri saya dan antum semua cuci tangan. Alhamdulillah, saya kasihkan satu tips bagus sekali, aman dan berpahala. Jaga wudu. Aman dan berpahala. Batal wudu, dan ketika wudu cuci baik-baik. Anda tahu tips yang nak ajar ki orang-orang di departemen kesehatan, yang cara cuci tangan begini, jari begini jempolnya, itu semua diajar Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Kalau wudu memang begitu caranya. Ya, masukkan di sela-sela jarimu sampai pergelangan tanganmu, pastikan jempolmu kena semua. Itu semua sudah ada itu dari agama kita. Maka yang menjaga wudunya, bayangkan kalau setiap waktu sholat Anda wudu baik-baik, cuci tangan baik-baik, insya Allah aman. Batal wudu lagi, berpahala. Dan Anda bisa amalkan amalan Bilal bin Rabah yang belum meninggal, sudah ada jaminan surga kepadanya. Ternyata apa amalannya? Menjaga wudunya. Dan setiap kali dia wudu, dia sholat 2 rakaat karena Allah. Bayangkan. Anda ikhtiarkan ini, supaya dia hanya tidak sekedar takutnya kita kepada virus, tapi bukti ibadah kita kepada Allah. Boleh nggak Ustaz mencegah virus dengan wudu, mencegah virus dengan cuci tangan, masker? Wajib. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan rubah nasibnya satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maka pemerintah Arab Saudi berikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Di antara usahanya agar supaya warganya tidak terkena virus, dia tutup umroh sementara, dan itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena ada bahaya yang lebih besar, ada keselamatan jiwa manusia yang lebih besar daripada hanya sekedar umroh. Umroh sunnah. Menyelamatkan jiwa manusia kewajiban. Maka itu diperbolehkan, ikhwas. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau ibadah seperti umroh saja ditutup sementara waktu demi keselamatan jiwa, maka bagaimana dengan hanya tabligh akbar, hanya kajian dan seterusnya. Baik ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan 15 menit ke depan saya akan bahas tema saya. Konsentrasi ini penting. Dan percaya sama saya ikhwas sekalian, apa yang nanti Anda temukan dari cerita-cerita saya setelah ini, itu telah diabadikan Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Saya mulai. Tema kita, perhatikan. Tidak usah mencatat. Fokus lihat ke depan. Ya. Perhatikan materi baik-baik. Ini sudah direkam, nanti antum bisa cek di Umfa Channel, di Facebooknya atau di Instagram.
Atau nanti tinggal tunggu di YouTube di-upload. Perhatikan baik-baik. Tema kita nanti kita akan cerita tentang perjuangan hari ini. Nanti di akhirat. Perjuangan hari ini di dunia. Perhatikan ya. Akhirat kenikmatan bagi orang yang berjuang di dunia. Saya ulangi. Akhirat yang indah, surga, akan dirasakan oleh orang-orang yang berjuang di dunia. Maka rumus, lihat ini, dengar baik-baik, lihat ke depan. Maka rumus, lihat tangan saya. Maka rumus akhirat yang indah dan nikmat harus sama dengan perjuangan yang sulit dan menderita di dunia. Coba lihat. Apapun itu, baik berupa kenikmatan, baik berupa kesabaran, baik berupa penderitaan, semuanya dirangkum dalam satu kalimat, perjuangan. Maka orang kaya berjuang dengan hartanya, orang miskin berjuang dengan tenaganya. Masing-masing sudah ada ladang-ladang perjuangannya. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang miskin diuji dengan kelaparannya, dirinya. Maka Allah paling tahu cara menguji hambanya. Jangan dikira orang yang dikasih kaya bahagia di dunia, karena bahagianya di dunia belum tentu menjadi bahagianya di akhirat. Karena rumus akhirat yang indah adalah hasil dari perjuangan yang berat dari dunia. Maka yang tidak mau berjuang di dunia, maka jangan berharap akhiratnya akan indah. Dari mana itu Ustaz? Kok Ustaz berani sekali mengatakan itu? Saya berani karena saya punya ayatnya, saya punya hadisnya. Kita mulai dengan ayatnya. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, Am hasibatum an tadkhulul jannah. Dengarkan ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, Am hasibatum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian mengira akan mudah masuk surga yang di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kenikmatan? Apakah kalian mengira mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang kami berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Lihat kalimat awalnya, lihat kalimat dasarnya. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira mudah masuk surga? Walamma ya'tikum, sedangkan kalian belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, perumpamaan orang-orang yang diberikan ujian sebelum kalian. Lihat, sebutkan satu nabi yang tidak ada ujian yang dia punya. Hampir semua nabi kehidupannya penuh dengan ujian. Sampai Sulaiman yang Anda katakan, yang Anda lihat, kelihatannya memiliki semua kenikmatan di dunia. Dia punya kerajaan yang paling besar, tentara-tentara pasukan yang paling hebat. Sulaiman bisa berbicara dengan jin, manusia, angin. Dia bisa berbicara dengan hewan-hewan. Dia bisa memerintahkan angin. Sulaiman. Tetapi dengan semua itu Allah uji keimanannya ketika Allah tambah nikmatnya. Maka kemudian ketika terjadi sesuatu, Sulaiman diuji Allah. Apa ujiannya ikhwas sekalian? Ujian kenikmatan, ujian ilmu, ujian kesabaran. Kata Allah, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. Al-hudhud. Ujian pertama Sulaiman datang ketika hudhud hilang. Hudhud seekor burung yang kecil, tidak besar, bukan seperti elang. Dia kecil, ikhwah. Ujian pertama Sulaiman ketika dia kumpulkan semua pasukannya, hilang satu ekor burung dan Sulaiman tahu. Tapi Sulaiman tidak tahu dia di mana. Bayangkan dalam jumlah pasukan yang sangat banyak. Sulaiman itu pasukannya jin, manusia, burung. Dan itu Allah katakan dalam An-Naml, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Kami kumpulkan bagi Sulaiman pasukannya jin, manusia, burung-burung.
Satu ekor burung hilang, tidak ikut kumpul. Ketika Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya, ada seekor burung yang Allah abadikan namanya Hudhud. Makanya ayatnya وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Kenapa saya tidak lihat Hudhud? Apakah dia termasuk apakah dia termasuk seekor hewan yang sengaja gaib, hilang, tidak ikut kumpul? Maka marahlah Sulaiman. Dia tawarkanlah 3 pilihan untuk Hudhud. Hudhud belum datang ini saudara sekalian. Ujian pertama Sulaiman. Seekor burung bernama Hudhud mengajarinya ilmu. Coba lihat, padahal ilmunya banyak. Dia bisa bahasa binatang, bahasa jin, memerintahkan angin, bahasa semut. Tapi dia tidak tahu sesuatu yang seekor burung yang kecil seperti Hudhud tahu. Dan inilah ujian pertama. Anda bayangkan, ada orang tahu sesuatu yang Anda tidak tahu padahal Anda raja. Itu ujian. Maka kemudian Sulaiman mengatakan, Am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Akan aku azab dia dengan azab yang pedih. Aw la azbahanna, atau aku sembelih sekalian dia. Pilihan kedua. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau yang ketiga dia datang kepadaku dengan alasan yang kuat. Allah lanjutkan ayatnya, famakatha ghayra ba'idin, tiba-tiba muncul dari arah jauh dengan sambil terbang dengan cepat seakan dikejar oleh sesuatu. Hudhud ketakutan, semua mata, semua yang hadir, jin, manusia, burung, semua yang kumpul bercerita tentang Hudhud, saling toleh menoleh. Mana Hudhud? Mana Hudhud? Karena Sulaiman mengancam, dia aku azab dengan azab yang pedih. 2, aku sekalian sembelih. Atau 3, dia datang kepadaku dengan alasan yang kuat. Tidak ada alasan yang kuat bagi Sulaiman. Alasan apa? Kau tidak ikut kumpul. Kalau ada pekerjaan, kalau ada urusan, nanti setelah kumpul. Tapi Hudhud datang dengan alasan yang kuat, yang membuat Sulaiman tidak bisa melakukan 3 hal ini. Hudhud datang dari jauh. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Lanjutan ayatnya, famakatha ghayra ba'id, datang dari jauh sampai depan Sulaiman, disaksikan semua yang hadir. Faqala, lalu dia mengatakan, famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin inni ra'aitu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Diam Sulaiman, diam semua yang hadir. Ujian pertama Sulaiman, dia diajari sesuatu dari seekor burung yang kecil namanya Hudhud, sesuatu yang tidak dia tahu ditahu oleh seekor burung itu. Apa kata burung itu? Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Wahai Sulaiman, saya datang dan saya tahu sesuatu yang baru yang kau tidak tahu. Wajituka, dan tahukah kamu Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, tahukah kamu wahai Nabi Sulaiman, aku datang dari Saba. Maka ada surah Saba dalam Quran. Saba itu salah satu tempat di negeri Yaman, tempatnya Ratu Bilqis tinggal. Jituka min Saba, saya datang dari Saba, binaba'i yaqin, dengan berita, an-naba, berita besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. An-naba, berita besar. Saya datang dengan berita besar dari Sabah. Binaba'i yaqin, dengan berita besar yang sangat meyakinkan, karena saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Apa yang dia lihat? Mereka melihat orang-orang yang yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka menyembah matahari. Coba lihat, Sulaiman tidak tahu bahwa ada di Sabah kaum menyembah matahari. Dia tidak tahu. Ada kaum menyembah matahari.
Dan saya melihat, inni ra'aitu imra'atan tamlikuhum. Dan saya melihat mereka yang menyembah matahari ini, rajanya seorang ratu. Penguasanya seorang ratu wanita. Tamlikuhum, yang berkuasa kepada mereka. Wa utiyat min kulli syai', dan dia punya kerajaan yang sangat bagus. Kotanya bagus, sejahtera. Walaha arsyun azim, dan dia punya, wahai Nabi Allah Sulaiman, arsh, kerajaan singgasana yang besar. Maka apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Ketika Sulaiman ingin memindahkan singgasananya, ketika mendengar berita itu, Sulaiman mau orang ini datang ke dia dalam keadaan dia sudah berislam. Maka Sulaiman menulis surat. Isi suratnya, Sulaiman mengatakan dalam surat itu, lalu kemudian ketika Hudhud menyampaikan berita, lalu kemudian Sulaiman menulis surat. Dia katakan, bawalah surat ini sekarang juga ke sana, dan kembalilah segera dengan berita yang baik. Dibawalah suratnya oleh Hudhud. Sampai diterima surat tersebut oleh Bilqis, lalu dia kumpulkan pasukannya. Lalu dia katakan, qalat ya ayyuhal mala'. Bilqis mengatakan, wahai pasukan-pasukanku, perdana menteriku, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya diberikan sebuah surat yang bentuknya sangat bagus dan indah. Innahu min Sulaiman, tertulis nama pengirimnya Sulaiman, dan isinya wa innahu, isinya Bismillahirrahmanirrahim, isinya dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ini satu-satunya bismillah yang ada di tengah surah, di surah An-Naml. Dan apa inti surat Sulaiman? Hanya satu kalimat, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sulaiman mengatakan, setelah dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan kau merasa sombong dan merasa lebih hebat dari aku, dan datangilah aku dalam keadaan engkau berislam. Selesai surat Sulaiman, kembalilah Bilqis, kembalilah Hudhud membawa berita dari Bilqis bahwa dia akan datang kepada Sulaiman. Sulaiman berkata pada pasukannya yang ada, dia katakan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Bilqis? Masih dilanjutkan dalam ayat Al-Quran. Berkata salah satu jin di antara mereka, dia mengatakan, saya wahai Nabi Sulaiman. Dikatakan, qabla an taquma min maqamik. Qabla an taquma min maqamik, itu seperti ini. Salah satu jin mengatakan, qabla an taquma min maqamik, sebelum selesai engkau berdiri. Lihat ini. Ini kalau kita berdiri begini, ya, misal ini berdiri, sebelum selesai berdiri seperti ini, singgasana yang dari negeri Sabah. Sabah itu di Yaman. Sabah itu di Yaman. Yaman itu kalau ke Palestina, Yaman itu Sabah di sana, itu kotanya Bilqis. Kalau ke Palestina itu butuh waktu kalau naik pesawat 3 jam kira-kira. Ini salah satu jin mengatakan, qabla an taquma min maqamik, saya akan pindahkan sebelum selesai engkau berdiri dari tempatmu. Jadi sebelum selesai berdiri, pindah. Ini berkata salah satu jin di antara mereka, pasukannya Sulaiman. Berkata jin yang lain, qala ifritun minal jin, berkata salah satu jin yang Allah berikan kepadanya ilmu kitab, qabla an yartadda ilayka tarfuk, kata jin tersebut,
wahai Nabi Allah Sulaiman, izinkan saya memindahkan singgasana Bilqis itu sebelum selesai matamu berkedip. Kalau tadi yang mengatakan sebelum engkau selesai berdiri saja, itu sudah sangat hebat sekali, karena untuk mendatangkan singgasana dari Sabah yang sangat jauh dari Palestina, kalau kita naik pesawat pun 3 jam, dan subhanallah zaman itu belum ada pesawat. Tapi coba anda lihat, ketika salah satu jin mengatakan, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum selesai matamu berkedip. Maka ketika itu Sulaiman mengatakan ini, dan inilah bukti bahwa ternyata Sulaiman dengan semua kenikmatan yang dia punya, dia merasa ini ujian yang berat dari Allah. Bahkan kadang-kadang saudara sekalian, ujian berupa nikmat itu jauh lebih berat daripada ujian berupa sakit, berupa miskin, berupa kesulitan. Ujian kenikmatan itu, sebagian ulama mengatakan inilah as'abul bala, ujian yang paling sulit yang dihadapi manusia, kenikmatan. Laula Sulaiman, seandainya bukan Sulaiman itu waktu yang diberikan semua kenikmatan itu, maka mungkin siapapun yang diberikan kenikmatan seperti Sulaiman tidak mampu mengemban itu. Teman-teman sekalian, jangankan orang diberikan kehebatan memerintahkan jin, dengarkan baik-baik. Manusia zaman sekarang saja yang dia perintahkan hanya manusia, sombongnya minta ampun. Jangankan diberi kehebatan memerintahkan angin, manusia baru punya kendaraan mewah saja, sombongnya minta ampun, tidak mau buka kacanya kalau datang pengemis. Jangankan bisa berbicara dengan burung, semut, binatang-binatang yang lain, dia baru memerintahkan manusia saja, kadang-kadang dia hina manusia yang dia perintahkan. Jadi seandainya bukan Sulaiman, siapa yang bisa bertahan, tetap taat, tetap merendah ketika diberikan kenikmatan seperti Sulaiman? 3 kenikmatan utama Sulaiman, perhatikan, yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya. 1, Sulaiman punya kerajaan terbesar. Tidak ada kerajaan lebih besar dari kerajaan Sulaiman, baik dari nabi sebelumnya maupun nabi setelahnya. 2, Sulaiman bisa berbicara dengan jin, manusia, hewan-hewan. Tidak ada nabi sebelumnya bisa berbicara dengan jin, manusia, hewan-hewan kecuali Sulaiman. 3, tentara Sulaiman tidak ada yang kalah. Tentara paling kuat karena tentaranya jin, manusia, burung-burung, hewan-hewan. Dan dengan semua itu, perhatikan teman-teman, lihat ini. Inilah bukti bahwa tadi saya katakan tidak akan ada kenikmatan di surga tanpa perjuangan hari ini di dunia. Dan perjuangan Sulaiman dengan nikmat itu termasuk perjuangan yang sangat berat. Kenapa? Karena orang bisa saja mudah melewati ujian-ujian berupa sakit, kemiskinan, dan seterusnya, dan dia semakin dekat dengan Allah, semakin butuh dengan Allah. Tetapi apakah Anda mampu dengan segala nikmat yang Allah berikan seperti Sulaiman? Anda mampu tetap taat, Anda mampu tetap tidak sombong, Anda mampu tetap ikhlas kepada Allah? Ini yang berat. Sebagian penghasilannya baru 5 juta per bulan, tetapi 5 juta ini saudara sekalian, baru 5 juta dipakai 2 juta dugem, dipakai 2 juta berzina. Coba bayangkan, baru 5 juta. Anda bisa bayangkan kalau dia penghasilannya 100 juta. Coba bayangkan. Manusia, lihat manusia. Makanya ujian nikmat itu berat. Makanya setelah jin mengatakan tadi, saya akan memindahkan itu sebelum kau berdiri, berkata jin yang lain, saya akan memindahkan itu kerajaannya sebelum berkedip matamu. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Sulaiman, hadza, di hadapan semua yang hadir, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah, ini semua karunia dari Tuhanku, ini semua titipan dari Tuhanku Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku di depan semua yang hadir. Liyabluwani aashkuru am akfur, agar mengujiku apa aku termasuk yang bersyukur
atau aku termasuk yang kufur? Maka antum ikhwah, para akhwat, dengarkan. Kalau antum dipuji orang karena ada kelebihan antum, kalau kalian dipuji dan dibanggakan orang karena satu hal dari yang lain, misal anda pintar, misal anda lebih hebat dari yang lain, misal anda lebih mengerti dari yang lain, atau misal anda lebih kaya dari yang lain, misal nasibmu selalu bagus, ketika kau daftar pekerjaan langsung keterima, langsung dapat posisi yang bagus, langsung dapat gaji, misal yang lainnya. Kalau ada kelebihanmu dari yang lain, lalu orang lain memujimu, katakan ini, hada min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru an akfur, apa aku termasuk yang syukur atau aku termasuk yang kufur? Ikuti setelah saya. Hada min fadli rabbi, hada min fadli rabbi, hada min, ini ayat Quran, maka kita baca dengan murattal, tartil. Hada min fadli rabbi, 1, 2, 3. هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر، 1, 2, 3. ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي، 1, 2, 3. ليبلوني أأشكر أم أكفر. Ini antum cek ya ayatnya nanti di surah An-Naml ayat 40. An-Naml ayat 40. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Maka setiap yang membaca ini akan mengembalikan semua yang Allah titipkan kepadanya kepada Allah. Anda pintar karena Allah, suaramu bagus karena Allah, wajahmu tampan karena Allah, semuanya dari Allah dan semuanya berbatas. Berbatas. Suara bagus, nanti kalau banyak kemudian semakin tua hilang. Wajah yang tampan, wajah yang cantik, semuanya akan hilang. Semuanya berbatas kecuali imanmu kepada Allah. Maka perbaiki keimananmu. Sudah? Baik. Sekarang lihat. Menutup ceramah kita hari ini. Perhatikan baik-baik. Tadi kita katakan, kenikmatan di surga akan dibayar oleh Allah, akan diberikan oleh Allah ketika Anda berjuang di dunia. Maka jangan berharap hidupmu di dunia foya-foya, matimu masuk surga. Karena orang yang kemudian bahkan punya kenikmatan seperti Sulaiman, yang sangat mungkin dia nikmati dan dia foya-foya dengan kenikmatannya, juga diuji oleh Allah. Bahkan ujian tadi yang saya katakan, ujian nikmat itu saudara, kadang-kadang jauh lebih berat daripada ujian musibah. Maka perhatikan baik-baik. Ketika Anda sehat, itu ujian. Karena di saat yang sama 96 yang sudah terdeteksi corona tidak pernah berharap punya penyakit corona. Mungkin ada, mungkin ya, mungkin. Wallahu a'lam. Nah, ini saya baru dengar di Instagramnya Pak Anies Baswedan. Mungkin ada di antara mereka yang perawat, ya, yang hanya berniat membantu orang yang terkena sakit itu, terpaksa dia yang kena. Perawat di sebuah rumah sakit Pemda Provinsi DKI Jakarta kena. Mungkin dia tidak berniat dan tidak mau, tapi tugas yang dia lakukan
Dengan keikhlasannya dia lakukan dan dia yang kena. Maka sehatmu ujian. Maka sungguh zalim kalau kesehatan ini kau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dengarkan kalimat ini. Siapa yang tidak menggunakan sehatnya untuk taat, maka akan sulit baginya mendapatkan keridhaan Allah. Sakit, taat, biasa. Sehat, taat, itu yang luar biasa. Dapat musibah, taat, biasa. Tapi penuh dengan nikmat seperti Sulaiman, taat, itu yang luar biasa. Bagaimana semua nikmat Anda sandarkan kepada Allah dan Anda pakai untuk taat di jalan Allah. Maka perhatikan saudaraku yang hadir hari ini. Allah tadi mengatakan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang kami baca, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, ujian-ujian yang kami berikan kepada orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka terkena penyakit yang sangat banyak. Wadh-dharra, mereka dibahayakan dengan bahaya yang sangat banyak. Wazulzilu, mereka diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Dibahayakan, diberi penyakit, diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, hatta sampai berkata Rasul kita Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang ada bersamanya, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Nabi kita ketika sudah banyaknya ujian, banyaknya penyakit, dan ini ikhwas sekalian, doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam, itu turun ketika ada wabah penyakit di Madinah. Maka Rasulullah, karena banyaknya penyakit itu yang tersebar, menularnya virus-virus, menularnya wabah penyakit itu, Rasul ajarkan doa ini, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal baras, ya Allah aku berlindung padamu dari penyakit-penyakit kusta, wal junun, dari penyakit-penyakit gila, wal judham, penyakit-penyakit kulit yang berbahaya, wa min sayyil asqam, dari berbagai macam virus-virus yang berbahaya. Dan ini boleh Anda baca untuk menghindarkan diri Anda juga dari penyakit corona. Ini kepanjangan, kalau Anda mau hafal, buka Instagram saya, ada postingan saya kira-kira 4 hari atau 5 hari yang lalu di Jakarta. Waktu itu saya ajarkan kepada teman-teman di Jakarta, karena waktu itu di Jakarta sudah darurat, sudah mulai terkena puluhan orang dan termasuk 2 orang yang di Depok itu. Maka kami ajarkan kepada teman-teman di Jakarta, semakin hari semakin memburuk keadaannya. Saya akan buka di Instagram, di Fakhru_ans, atau ada di situ, atau di Umfa Channel, @Umfa Channel. Saya berikan hadisnya, termasuk 2 doa tadi yang kita hafalkan. Itu semua ada hadisnya, dan semuanya ketiganya hadisun sahih, hadisnya sahih. Nanti dicek saja. Anda nggak perlu lagi cari di internet dan seterusnya. Kami sudah carikan dan kami screenshotkan, kami artikan, terjemahkan, sudah terjemahannya. Jadi hafalkan kalau bisa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqami. Maka lihat ikhwah, sampai Rasul kita dan orang-orang dekat yang ada bersamanya, orang-orang sahabat-sahabatnya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Lalu kemudian Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu begitu dekat. Dan tahukah kalian, yang paling membuat Allah memberikan pertolongannya dengan cepat kepada manusia di muka bumi ini, bukan salat kita, bukan hanya sekedar puasa kita, tetapi ternyata ikhwah, yang paling membuat Allah menyegerakan bantuannya di muka bumi ini, dan ini menjadi keharusan bagi Allah untuk memberikan bantuannya, adalah ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin menolong mukmin yang lainnya. Makanya dalam ayat di surah Muhammad Allah mengatakan, perhatikan ini amalan yang sedikit sekali di antara kita perhatikan. Kita itu kalau mau minta bantuan Allah, kita salat, kita puasa,
kita beramal saleh, kita mengaji, tapi kadang-kadang kita lupa satu amalan yang begitu dahsyat ini. Kalau anda mau disegerakan pertolonganmu oleh Allah, maka perbanyaklah amalan ini. Apa itu? Amalan menolong sesama muslim, menolong sesama orang beriman, menolong hamba Allah. Ayatnya dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kamu menolong Allah. Berkata para ahli tafsir, kalau kamu menolong hamba Allah. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin menolong Allah. Maka yang dimaksud menolong Allah, kau tolong hamba Allah. Yang miskin kamu bantu dengan harta, yang membutuhkan ilmu kamu bantu dengan ilmu, yang membutuhkan tenaga kamu bantu dengan tenaga. Jika kamu menolong hamba Allah, kata Allah, yansurukum, maka Allah pasti akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengukuhkan pendirian. Maka percaya ikhwas sekalian, orang-orang yang mau menolong, mau ditolong Allah, segerakan cari pertolongan yang bisa kau berikan kepada sesama muslim. Maka Allah akan segerakan pertolongannya padamu. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan itulah nanti yang akan anda ceritakan di akhirat. Ketika kemudian anda berjuang untuk saudara anda dan Allah berikan pertolongan itu kepada anda di dunia, ketika kemudian anda dikumpulkan di surga, lalu kemudian yang anda tolong berada di surga yang lebih di atas dari anda, dia akan mengadu pada Rabbnya, ya Allah, ya Rabb, demi Allah, wahai zat yang maha penyayang, wahai engkau zat yang maha memiliki segala kekuasaan, wahai engkau zat yang maha pengampun, wahai engkau zat yang maha mengabulkan doa-doa, ya Allah, ya Rabb, berikan aku izin untuk bersama di surgamu dengan orang yang pernah menolongku di dunia. Lalu dicarilah orang yang ditolongnya di dunia, ditemukanlah orang yang ditemunya di dunia itu berada di surga yang paling bawah, sedangkan dia berada di surga yang paling atas. Lalu dia katakan, ya Rabb, saya merasa tidak layak berada di surga ini, maka izinkan saya bersamanya di surga yang paling bawah sekalipun, asal saya bersama dengannya. Atau engkau angkat dia ke surga ini, ke surga yang paling di atas, bersamaku dengan izin dan rahmatmu. Maka Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha memuliakan, diangkatnya lah orang yang tadi menolong sesamanya. Dan anda tidak pernah tahu orang yang anda tolong itu, akhi, amalan-amalannya seperti apa. Maka banyak-banyaklah menolong hamba Allah, karena bisa jadi surganya lebih tinggi darimu dan dia akan mencarimu di akhirat kelak. Dan nanti anda akan bercerita tentang perjuangan hari ini ketika anda menolong dia. Makanya Allah memuji kaum Ansar ketika menolong kaum Muhajirin yang baru datang dari kota Mekah. Abdurrahman bin Auf tinggalkan seluruh kebun-kebun kurmanya, seluruh kekayaannya. Utsman bin Affan, banyak di antara mereka yang punya rumah besar di Mekah, kebun yang luas di Mekah ditinggal, perdagangan yang banyak ditinggal, demi berhijrah bersama Rasulullah. Sampainya di Madinah bertemu dengan orang-orang yang mendahulukan saudaranya. Maka Allah memuji kaum Ansar, orang-orang yang mendahulukan saudaranya, padahal dia butuh dengan apa yang dibutuhkan saudaranya. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan saudara-saudaranya, walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga butuh apa yang dibutuhkan saudaranya. Saudaranya butuh tempat tinggal. Sebagian mereka mengatakan pada yang datang dari Mekah, dia katakan, saya punya 2 rumah, cari rumah yang kau pilih, rumah yang kau lebih suka, dan saya berikan rumah itu untuk. Bahkan seorang berkata pada Abdurrahman bin Auf, ambillah hartaku sesukamu, saya punya lebih dari 1 istri, pilihlah yang mana yang menyejukkan hatimu, akan aku ceraikan untukmu. Ini ikhwas sekalian, kalau bukan karena keimanan dan keyakinan pada Allah, tidak akan mungkin kita bisa melakukan amalan ini. Menolong hamba Allah di saat anda tidak butuh, biasa. Tapi menolong hamba Allah di saat yang anda tolong ini, dengan pertolongan yang anda gunakan fasilitasnya ini, di saat yang sama anda juga butuh, itu yang berat.
maka Anda akan bercerita nanti di akhirat tentang perjuangan hari ini di dunia ketika Anda mau berkorban untuk saudaramu demi pahala, demi surga Allah yang begitu mahal. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sungguh yang mahal itu surga, dan sungguh ala inna sil'atallahi ghaliyah, sungguh balasan dari Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, dan kata Rasulullah, yang mahal itu surga. Sungguh yang mahal itu balasan dari Allah, dan sungguh yang mahal itu surga. Seakan Rasulullah ingin mengatakan, sungguh yang mahal itu balasan Allah, dan tidak ada balasan Allah kecuali surganya. Dan nanti Anda akan bercerita tentang hari ini ketika Anda menolong hamba Allah di akhirat. Di dunia Anda akan kemudian bercerita tentang amalan-amalan ini di akhirat. Lalu Anda kemudian berada pada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka ikhwas sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mengajak diri saya dan antum semua yang hadir hari ini, mari sama-sama kita buktikan dalam diri kita dan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita hidup, kita tidak hanya memprioritaskan diri kita, tetapi hidup yang singkat ini adalah hidup yang tentang bagaimana Anda bermanfaat pada orang lain. Dan percayalah, keikhlasanmu membantu orang lain, keikhlasanmu membantu saudaramu, bahkan ketika saudaramu tidak mengenalmu, bahkan ketika saudaramu tidak tahu bantuan itu dari kamu, itulah kenikmatan yang luar biasa. Itulah perjuangan yang hakiki. Ketika kemudian Anda mau berkorban, mau berjuang pada sesuatu hal yang Anda juga butuhkan pada saat yang sama. Saya heran ketika kemudian saya berada di Bandara Jakarta. Suatu ketika, waktu itu maghrib menjelang isya, tiba-tiba ada seorang anak muda, Masya Allah ya, kelihatan dari perangainya, kelihatan dari penampilannya, dia seorang anak muda yang taat. Apa yang dia lakukan, ikhwas sekalian? Ketika kemudian ada seorang ibu bawa gendong anaknya, lalu kemudian anak muda ini keluarkan dua masker, ya, keluarkan dua masker dari tas lempangnya, dibuka tas lempang, diambil, diberikan kepada ibu itu. Bu, silahkan. Dia katakan, nak, kamu tidak pakai? Dia katakan, nanti saya beli, bu, saya ada dua untuk ibu dan anak. Dia pakai. Selesai kita check in, saya lihat itu anak muda, saya pantau, betul dia datang ke Alfamart. Sampai di Alfamart, di dalam dia keluar lagi, dan saya belum lihat dia pakai masker. Dia jalan, dia datang ke sebuah apotik, ya, kalau tidak salah Guardian namanya, ya, dia masuk ke sana, dia cari juga mungkin masker, keluar tidak pakai masker. Sampai kemudian saya beranikan diri untuk datang. Lalu saya tanya, saya pakai masker? Saya tanya, Dek, boleh nanya? Dia kata, ini biasa sekali orangnya. Ya, Anda tidak melihat dia ada tampilan, tapi bagus perangainya, bagus bentuknya, maksudnya, dan artinya ini orangnya rapih. Ya. Saya tanya, kuliah? Dia bilang, iya Ustaz. Di mana kuliah? Dia katakan, saya di UI. Oh, Masya Allah. Semester berapa? Semester 5. Saya tanya, kenapa masker kau berikan kepada ibu itu? Sekarang ini zaman corona, ya, bahaya bagi dirimu. Dia kata, Ustaz, kalau saya pakai masker, ibu itu bawa anak. Kalau saya hanya berikan satu untuk anaknya, dan saya tidak berikan untuk ibunya, saya pakai satu dan saya kasihkan anaknya, maka bisa jadi ibunya memindahi anaknya. Maka saya berikan dua, Ustaz, dengan niatan lebih baik kemudian saya yang harus cari, lebih baik saya yang tidak pakai daripada kemudian ibu ini tidak pakai atau anaknya yang tidak pakai. Lalu saya cari, Ustaz, ternyata saya tidak temukan. Saya katakan, jadi bagaimana? Dia katakan, Ustaz, ini nasihat yang luar biasa. Kita diceramai sama anak UI, fakultas, ya, itu waktu dia bilang fakultas teknik, ya, semester 5. Diceramai Ustaz, dia bilang, ya, jadi bagaimana? Saya tanya, jadi bagaimana Ustaz? Kalau kita dahulukan orang di dunia sana, pasti Allah dahulukan kita di surga. Dalam hatiku dia ceramai, dia tahu bilang saya Ustaz ini. Saya luar biasa. Saya kasih keluar 3 masker saya yang belum saya pakai. Saya kasih, ini ya, ini 3 masker saya belum pakai, silakan tuh pakai. Saya cukup dengan 1 masker karena sebentar lagi saya terbang dan sampai di Makassar.
Saya bilang semoga Allah memperbanyak anak muda seperti itu. Kata Rasulullah, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Saya keluarkan satu hadis. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka Masya Allah, tabarakallah, kita belajar dari seorang anak muda. Akhi, agama ini kadang-kadang tidak hanya sekedar ditahu dengan ilmu, tetapi yang paling berat bagaimana agama ini diamalkan, dan itulah bentuk agama. Percaya, orang yang hafal 30 juz Quran belum tentu mau bagi maskernya dua-duanya kepada orang itu. Demi Allah, percaya sama saya. Di saat corona, di saat virus menyebar di Bandara Jakarta, bos, Terminal 3. Terminal 3 itu tempatnya Garuda, tempatnya semua pesawat dari luar negeri. Anda lihat seorang anak muda masih semester 5, lihat ibu, anaknya gendong bayinya tidak pakai masker, dia keluarkan 2 masker, padahal cuma 2 maskernya. Kalau saya mungkin, kau pakai 1, kau kasih 1, mungkin masih biasa. Tapi bagi saya luar biasa ketika dua-duanya dikasih kedua-duanya, dan alasannya jelas. Kalau saya kasih ibunya saja, anaknya bisa kena. Kalau saya kasih anaknya, ibunya kena, dan nanti di rumah dia pindahin anaknya. Luar biasa. Seorang penghafal Quran pun tidak ada jaminan mau melakukan ini. Dan nanti di akhirat, beruntunglah anak muda itu. Ibu itu akan bercerita tentang perjuangannya hari itu. Dan hanya Allah yang tahu. Mungkin ibu itu mengatakan, masih ada mungkin maskernya di tas. Tetapi saya ikuti itu anak muda. Saya lihat dia ke Alfamart, tidak keluar, tidak bawa masker. Dan saya masuk ke Alfamart itu, saya tanya, ada masker? Wah, tadi anak muda itu dia cari, lagi banyak yang nyari, mas, kosong. Dan dia masuk sebuah apotik, dan saya tahu dia cari masker. Dan dia juga tidak temukan. Maka perjuangan hari ini, saudara, demi Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa wudi'al kitab, dibagilah buku catatan amalan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Lalu setiap kita akan melihat buku catatannya masing-masing. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang egois, perhatikan, orang-orang yang egois, yang hanya mendahulukan dirinya, apa yang akan dia rasakan? Penyesalan. Mushfiqina mimma fi. Mereka akan mengeluh melihat catatan amalannya, karena ternyata amalan tentang dirinya, perhatikan, karena amalan tentang dirinya tidak berbekas di catatannya. Salat tidak dibekas. Kenapa? Tidak khusyuk. Sedekah tidak dicatat, tidak ikhlas. Puasa tidak ikhlas. Banyak amalan yang dia lakukan untuk dirinya di dunia tidak berbekas. Maka amalan kita untuk diri kita belum ada jaminan, saudara. Tapi amalanmu untuk orang lain pasti kau dapatkan di akhirat. Kalau kau katakan kau tidak ikhlas pun, seandainya kau katakan saya tidak ikhlas pun, tapi ibu itu merasakan manfaatnya dan dia berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk anak muda itu. Dan bahkan mungkin di surga dia masih mengingat cerita tentang keadaannya di bandara. Lalu kemudian dia cari sama Allah, ya Allah, mana anak muda yang kasih saya masker di bandara? Karena ini berkaitan dengan orang lain. Dan semua yang berkaitan dengan orang lain, saudara, Anda akan temukan di akhirat. Kalau tidak ada di jalur catatan, maka ada di jalur catatannya orang lain. Dan orang lain akan mencari pelaku-pelaku kebaikan itu. Maka hidup ini tentang perjuangan, bukan hanya tentang ilmu yang kau punya. Hidup ini tentang berjuang. Maukah Anda berjuang untuk saudaramu? Di saat yang sama kau butuh, kau berikan pada saudaramu. Dan hidup ini tentang perjuangan. Maukah kamu peka terhadap keadaan-keadaan saudaramu? Termasuk saudara sekalian, sampai saat ini saya baru pulang dari Palestina. Sampai saat ini saya masih mendengarkan kabar dari salah seorang syekh yang datang dari Gaza, bertemu dengan saya di Riau, di Pekanbaru. Syekh ini mengatakan, sampai hari ini yang dibutuhkan saudara-saudara kita di Gaza itu melebihi apa yang datang ke sana. Karena ternyata saudara sekalian, hampir semua bantuan itu sampainya di Palestina, tidak sampai di Gaza. Kenapa? Karena semua bantuan lewat jalur Gaza ditutup oleh Yahudi, oleh Israel, oleh Amerika. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Syekh ini menawarkan pada saya bantuan obat-obatan, bantuan makanan, yang mana bantuan obat-obatan ini akan diberikan lewat jalur Turki.
Saya bertemu dengan Syekh ini di Pekanbaru, baru sekitar 2 minggu yang lalu. Dia katakan, Ustaz, bantuan tersebut akan kami lewatkan lewat jalur pengamanannya Ismail Haniyah, yang punya tentara Izzuddin Al-Qassam. Subhanallah. Saya katakan, kalau anda bisa jamin, maka kita akan carikan insyaAllah. Dan di antara mereka ada yang kemudian menjual barang-barang, lalu kemudian barang-barang tersebut diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, saya mengajak pada diri saya dan antum semua yang hadir hari ini, ya, penggalangan dana kita akan berikan ke saudara-saudara kita di Gaza, dan juga untuk wakaf tanah meter di Yerusalem, khususnya di Masjidil Aqsa. Akan ada pembebasan tanah wakaf untuk Masjidil Aqsa yang akan diberi dari orang Yahudi. Dan ini akan dibeli oleh orang Muslim kita kepada orang Muslim di sana, supaya tidak dibeli oleh orang Yahudi. Dan ini sekarang lagi digencarkan di komunitas penggiat Palestina. Dan alhamdulillah kami masuk dalam komunitas itu, dan termasuk salah satu komunitas yang akhwat juga rintis di sini. Ada beberapa akhwat yang masuk dalam komunitas Kulluna Maryam. Semua kita Maryam. Dan itu bagus sekali. Maka saya mengajak diri saya dan antum semua yang hadir hari ini, ya, silahkan bagi yang kemudian beringin untuk berwakaf, ya, setelah sholat maghrib, ya, bisa menemui saya langsung, ya, berwakaf untuk Gaza, berwakaf untuk membeli tanah di Palestina, berapapun itu, ya. Yang terbesar ada 10 juta dan ada hadiah langsung dari Gaza. Saya diberikan semacam jam kecil, ya, saya ada di mobil kayaknya itu, ya. Saya tidak bawa, tapi nanti saya kasih itu bagi yang wakaf 10 juta. Jamnya terbuat dari besi, dari buatan Gaza langsung, kalau saya tidak salah, ya. Ada di bawah, saya cuma punya 3, ya. Itu bagi yang wakaf 10 juta. Per meternya itu, kalau saya tidak salah, itu 1.500.000 per meternya di Aqsa. Adapun obat-obatan bebas 200.000, 500.000. Dan ini khusus yang berniat, betul-betul berniat, ya. Dan setelah sholat maghrib, kalau akhwat tidak usah menemui saya. Kalau akhwat tolong dicatatkan saja namanya, ya. Nanti kita akan bawa, karena alhamdulillah semua bantuan yang kami galang di Hijrah Fest, semua bantuan yang kami galang di Tabligh Akbar sebelumnya, alhamdulillah kami sudah bawa langsung ke Palestina, dan kami langsung salurkan ke rakyat Palestina yang ada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, sekitar bulan 2 yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu. Dan sekarang kita mau membangun 2. Satu, wakaf tanah. Jadi bayangkan kalau tanah itu ada wakaf tanahmu, ada uangmu di sana, dan wakaf tanah itu akan dibangunkan, ya, akan menjadi hak kaum muslimin di sana, dan itu uang. Bayangkan. Nanti yang tinggal anak-anak Palestina, dibangunkan rumah untuk Palestina, dibangunkan sekolah untuk Palestina, dibangunkan markas tahfidz untuk anak-anak Palestina, dan itu kita yang beli. Dan ini program, ya, yang kemudian dibuat oleh Ismail Haniyah dan seluruh yang ada di sana di Gaza, yang sekarang mereka katanya ada di Turki sebagian pembesarnya. Dan itulah saudara-saudara sekalian, maka yang mau berminat, ya, silakan menghubungi saya setelah ini. Dan bagi akhwat, ya, silakan menghubungi panitia dari projek dakwah akhwatnya, ya, nanti silakan datang. Siapa yang biasa ditugaskan untuk akhwat, ya, Akram, siapa yang biasa ditugaskan untuk akhwatnya? Ada di belakangnya panitianya, silakan ke belakang setelah ini. Dan mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita menolong hamba kita. Perjuangan kita hari ini akan kita ceritakan di surga kelak. Dan bayangkan yang bercerita nanti anak Palestina lalu mengatakan, ya Allah, saya punya rumah, tidak tahu siapa yang belikan tanahnya. Ya Allah, saya dapat obat-obatan dan saya tidak tahu dari mana datangnya. Ternyata dari Masjid Bukit Baruga di Makassar. Anda tidak pernah bayangkan. Sekali lagi saya tanya, salat kita, puasa kita berkaitan dengan keikhlasan dan kekhusyuan kita. Tapi bantuan kita kadang-kadang, meski kita merasa belum ikhlas, belum layak, belum seterusnya, tapi dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di Palestina. Lalu kemudian di akhirat mereka bertanya, ya Allah, dulu saya bisa makan, dulu saya bisa pakai pakaian, dulu saya dapat obat-obatan, dan saya tidak tahu siapa pemberinya. Dan Allah Maha mengetahui, lalu dikatakan ini uangnya fulan dari Masjid Raya Bukit Baruga. Tabligh Akbar tanggal 15 Maret. Subhanallah. Hanya Allah yang tahu. Maka nanti kita akan cerita, dan nanti mereka akan cerita, dan nanti kita semua akan cerita
tentang perjuangan kita hari ini, tentang amal soleh kita hari ini, tentang pengorbanan kita hari ini, berkorban di dunia, berbahagia di akhirat, berjuang di dunia, berbahagia di akhirat. Dan itulah bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan surga itu mahal, dan kata Rasulullah, yang mahal itu surga. Demikian saudara sekalian melakukan Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan semoga antum semua, meskipun setelah ini kajian kita liburkan sementara waktu, saya berharap para akhwat, para ikhwan ya, tetap beramal saleh, tetap melakukan ibadah-ibadah yang baik di jalan Allah, dan tetap melakukan hal-hal yang positif demi kebaikan. Jaga diri kita, jaga kesehatan kita, hindari tempat-tempat yang kemudian rawan tersebarnya virus dan seterusnya. Jadikan diri kita banyak bergantung pada Allah. Salah satu usahanya dengan membaca doa yang kami ajarkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Demikian ikhwas sekalian, sekali lagi terima kasih atas semua yang hadir hari ini. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Ya panitia terima kasih, teman-teman di Project Dakwah terima kasih, di Markas Hijrah terima kasih, dan seluruh yang hadir hari ini. Jangan lupa untuk kemudian terus beramal soleh, istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Terkhusus bagi pengurus Masjid Raya Bukit Baruga, jazakumullah khairan, Pak Ismail, Pak Kurni, dan seluruh pengurus yang hadir yang kami nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saya ingatkan juga ya teman-teman Project Dakwah menyiapkan celengan-celengan. Kalau antum kemudian mau menyumbangkan harta antum untuk kemudian pemberian sound system dan lain sebagainya, teman-teman Project Dakwah menyiapkan celengan-celengan untuk kemudian anda isi di sana, infak seikhlasnya, dan niatkan karena Allah. Mudah-mudahan perjuangan hari ini menjadi cerita kebaikan di surga kelak. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Demikian ikhwas sekalian, sekali lagi terima kasih atas semua yang hadir hari ini. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Ya panitia terima kasih, teman-teman di Project Dakwah terima kasih, di Markas Hijrah terima kasih, dan seluruh yang hadir hari ini. Jangan lupa untuk kemudian terus beramal soleh, istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Terkhusus bagi pengurus Masjid Raya Bukit Baruga, jazakumullah khairan, Pak Ismail, Pak Kurni, dan seluruh pengurus yang hadir yang kami nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, saya ingatkan juga ya teman-teman Project Dakwah menyiapkan celengan-celengan. Kalau antum kemudian mau menyumbangkan harta antum untuk kemudian pemberian sound system dan lain sebagainya, teman-teman Project Dakwah menyiapkan celengan-celengan untuk kemudian anda isi di sana, infak seikhlasnya, dan niatkan karena Allah. Mudah-mudahan perjuangan hari ini menjadi cerita kebaikan di surga kelak. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.